Baik, selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Pertama, patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perlindungannya kita bisa dipertemukan dalam diskusi online ini untuk memenuhi mata kuliah pengkajian kurikulum. Diskusi kita malam hari ini terkait dengan mengkritisi perbedaan struktur kurikulum yaitu KTSP dan K13, kemudian pengembangan diri dan setiap komponen mata pelajaran dan alokasi waktu dari setiap mata pelajaran. Untuk itu materi yang diberikan Ibu, saya minta teman Asri untuk menampilkannya agar kita bisa memulai dengan mengkritisi perbedaan dari KTSP dan K13. Teman-teman sudah bisa melihat layar yang dibagikan? Sudah. Jadi di sini ada struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk SMP atau MTS dari kelas 7, 8, dan 9. Kemudian terkait dengan komponen setiap mata pelajaran, ada berapa mata pelajaran? Ada 6 mata pelajaran. Ada 10 mata pelajaran, kemudian pengembangan diri, muatan lokal. Di sini kita bisa lihat kalau MTS dengan setiap mata pelajaran dan setiap alokasi waktu dari setiap kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini merupakan struktur kurikulum KTSP atau Satuan kurikulum KTSP 2006. Untuk itu kita diminta untuk mengkritisi atau membandingkan dengan kurikulum 2013. Jadi teman-teman, yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apakah setelah mengamati tabel ini teman-teman mendapati perbedaan antara setiap komponen mata pelajaran dan juga alokasi waktu dari setiap kelas tersebut? Oh my God. Mungkin ada yang mendapati perbedaan dari setiap mata pelajaran untuk waktu belajar di setiap kelas. Perbedaan kalau di KTSP mungkin pendidikan agama 2 jam, sementara di K13 mungkin berapa jam, bisa disampaikan. Mungkin dari saya. Silakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang struktur kurikulum SMP atau MTS pada KTSP 2006 dan
perbedaannya terhadap struktur kurikulum KTSP 2013. Pada struktur kurikulum SMP atau MTS meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 3 tahun melalui kelas 7 sampai dengan kelas 9 dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum SMP atau MTS memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri seperti yang tertera pada materi yang telah diberikan. Yang kedua, substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SMP atau MTS merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang ketiga, jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Yang keempat, alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Yang kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Sedangkan pada struktur kurikulum K13, dalam struktur kurikulum SMP atau MTS, ada penambahan jam pembelajaran per minggu dari semula 32, dan 32 menjadi 38, 38, dan 38 untuk masing-masing kelas, mulai dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam belajar di SMP atau MTS tetap yaitu 40 menit. Sebagai strukturnya yaitu pada mata pelajaran SMP atau MTS dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok A yaitu meliputi pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Dan yang ketujuh, bahasa Inggris. Sedangkan pada kelompok yang ke B yaitu menyangkut seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan prakarya. Pada mata pelajaran seni budaya dan memuat bahasa daerah, IPA dan IPS dikembangkan sebagai mata pelajaran integratif psikian dan integratif sosial student, bukan sebagai pendidikan disiplin ilmu. Keduanya sebagai pendidikan berorientasi aplikasi, perkembangan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, dan rasa ingin tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Nur. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan perbedaannya terkait dengan komponen setiap mata pelajaran dan alokasi waktu. Atau mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan struktur kurikulum SMP, baik itu komponen dari setiap mata pelajaran dan alokasi waktunya. Baik, kalau tidak ada, mungkin untuk mempersingkat waktu, bisa ditunjukkan slide-slide berikutnya, Maria. Terkait dengan pengembangan diri dan juga struktur kurikulum pada atau jenjang SMA. Iya, sedikit lagi. Penjelasan ya, pengembangan diri. Oke, jadi pengembangan diri dalam satuan tingkat pendidikan ada yang namanya ekuivalen. 2 jam pembelajaran bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat, dan kondisi masing-masing peserta didik.
Kegiatan ini difasilitasi untuk dibimbing. Kegiatan ini dibimbing oleh guru, konselor, atau tenaga pendidikan. Kemudian ada struktur kurikulum pada SMA atau MK. Itu bisa dilihat. Yang saya minta sekarang adalah teman-teman silahkan memberikan kesimpulan teman-teman masing-masing tentang pengembangan diri, membandingkan antara pengembangan diri pada satuan tingkat pendidikan atau KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Siapa yang mau duluan? Teman Maria Asrianti. Saya persilahkan untuk memberikan mengkritisi perbandingan antara KTSP dan K13. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Di sini pertama saya melihat pada pengembangan diri pada kurikulum 2013, yaitu pada jenjang SMP, di mana adanya mata pelajaran seni budaya, di mana dia memuat bahasa daerah, yaitu di sini juga terdiri atas 4 aspek, yakni seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan dapat memilih aspek yang diajarkan sesuai dengan kemampuan pada satuan pendidikan itu. Terus ada mata pelajaran prakarya yang terdiri atas 4 aspek, yakni kerajinan, rekayasa, budidaya, dan pengolahan. Masing-masing aspek diajarkan secara terpisah dan setiap satuan pendidikan penyelenggaraan pembelajaran prakarya paling sedikit 2 aspek prakarya sesuai dengan kemampuan dan potensi daerah pada satuan pendidikan tersebut. Melihat pada kurikulum 2006 atau KTSP dengan pengembangan diri, yaitu kurikulum 2006 yaitu sama hal juga pada kurikulum 2013, di mana ia juga menyelenggarakan mata pelajaran pengembangan diri seperti muatan lokal. Dalam hal ini guru memberikan pembelajaran dalam mengajarkan kebudayaan atau kebudayaan daerah setempat. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Maria Asrianti. Dari teman lain mungkin ada yang mau menambahkan. Dari teman Ferandau, saya persilakan. Baik, terima kasih Jessica. Di sini saya tambahkan sedikit atau menyampaikan saya punya pendapat tentang pengembangan diri dari struktur kurikulum 2013 dan struktur kurikulum 2006 atau KTSP. Jadi dalam kalau dilihat dari penjelasan teman Asrianti tadi, untuk pengembangan diri struktur kurikulum 2013 ini dia lebih ke pengembangan dari mata pelajaran. Jadi dari mata pelajaran itu dia mempraktekkan terus lalu mempraktekkan terus menyampaikan bakatnya lewat mata pelajaran
tadi seperti mata pelajaran yang sudah disebutkan oleh teman Asrianti tadi. Lalu untuk pengembangan diri kurikulum 2006 atau KTSP, di sini dia lebih ke mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, bakat, minat, dan kondisi masing-masing peserta didik. Jadi dia lebih ke langsung ekstrakurikuler seperti bakat, pengembangan bakat dalam, mungkin dia bakat dalam menyanyi, di situ ada ekstrakurikuler menyanyi, terus ini dia lebih ke kegiatan pramuka, dan di situ ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Mohon izin moderator menambahkan. Silakan. Pada kurikulum 2006 atau KTSP, dengan melihat pada struktur kurikulum 2006, pada pengembangan diri, di mana itu mata pelajaran muatan lokal itu merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Muatan lokal dalam KTSP meliputi bahasa daerah dan bahasa Inggris yang merupakan muatan lokal wajib, serta muatan lokal pertanian yang tidak diwajibkan. Sedangkan pengembangan diri meliputi pramuka dan komputer yang tidak berstatus wajib. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Maria. Untuk teman Anas Sunbala, tidak ada ya. Baik, dari sekian banyak pendapat dari teman-teman terkait dengan perbedaan antara struktur kurikulum, pengembangan diri, dan juga setiap komponen alokasi waktu dari setiap mata pelajaran. Mungkin dari kita ada yang mau bertanya terkait 3 topik ini. Kalau tidak, saya langsung kesimpulannya. Oke. Untuk tidak membuang-buang waktu, mungkin sampai di sini diskusi kita, dan saya akan memberikan kesimpulan terkait dengan struktur kurikulum dan juga pengembangan diri dari KTSP yang akan kita bandingkan dengan K13. Jadi untuk setiap komponen mata pelajaran itu disesuaikan dengan setiap alokasi. Ada mata pelajaran umum yang alokasi waktunya itu jauh lebih banyak, dan mata pelajaran peminatan yang alokasi waktunya itu 1/2 dari mata pelajaran umum. Itu pada kurikulum 2013. Kalau untuk KTSP tadi sudah diberikan tabel, jadi kita sudah lihat sama-sama. Dan untuk kita beralih ke pengembangan diri, yang mana kita harus tahu bahwa definisi dari pengembangan diri, kalau pengembangan diri itu adalah suatu proses pembentukan potensi
bakat, sikap, perilaku, dan kepribadian seseorang melalui pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan berulang-ulang sehingga meningkatkan kapasitas atau kemampuan diri sampai pada tahap otonomi atau kemandirian. Kemudian pengembangan diri ini juga merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri adalah salah satu upaya yang dilakukan di setiap lembaga pendidikan dengan mengacu pada kurikulum yang telah dirumuskan di lembaga tersebut.